yang belum pernah dinikahi oleh siapapun, bukan seorang janda. Dan ketika dinikah oleh Utsman, beliau sampai wafatnya tidak melahirkan seorang anak pun untuk Utsman ibn Affan. Sebagaimana kita mengetahui, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa sebelum Utsman menikahi Ummu Kulthum, sebelumnya beliau menikahi saudaranya Ummu Kulthum yang bernama Ruqayyah. Yang Ruqayyah ini sakit ketika terjadi peristiwa perang Badar, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menugaskan atau tidak menyertakan Utsman di dalam peperangan perang Badar, karena diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga putrinya, menjaga istri dari Utsman ibn Affan. Dan ketika di masa menjaga inilah wafatlah putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ruqayyah ini. Ketika pembawa kabar gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah untuk memberitahukan akan kemenangan kaum muslimin di peristiwa perang Badar atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala tersebut, di saat itulah Ruqayyah putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Nah, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, di tahun ketiga ini, di bulan Rabiul Awal ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan putrinya yang lain, yaitu Ummu Kulthum, kepada Utsman ibn Affan. Dan riwayat ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari, di dalam Musnad Imam Ahmad, di dalam At-Tahawi, dalam Mushkilul Athar, dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, beliau menyampaikan, ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq, fakuntu mimman istajaba lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran, dan aku di antara mereka yang menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyambut kebenaran Allah dan kebenaran Rasulnya. Fa'amana bima bu'itsa bih. Aku di antara orang yang beriman dengan apa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Tsumma hajartul hijratain, dan aku pun menunaikan 2 kali hijrah. Hijrah kemana? Ke Habasyah, dan kemudian hijrah ke Madinah. Wa niltu sihra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku di antara orang yang mendapatkan keutamaan, yaitu menikah dengan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku termasuk orang yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi ma 'asaituhu wa la ghashastuhu hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Demi Allah, aku tidak pernah menyelisihi Rasulullah SAW, tidak pernah berbuat maksiat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan demi Allah, aku tidak pernah menipu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Total iman, imani wa rahimakumullah, ini di antara keutamaan Utsman ibn Affan, sehingga di antara gelar beliau digelari dengan Dzun-Nurain, yang memiliki 2 cahaya. Karena beliau pernah menikahi 2 putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum radhiyallahu anhuma. Dan bahkan para ulama menyebutkan, tidak pernah diketahui di dalam sejarah kehidupan manusia seseorang yang dinikahkan dengan 2 orang putri Nabi seperti Utsman ibn Affan. Ya, 2 orang putri dari seorang Nabi. Ya, Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, entah itu Nabi Yaqub atau Nabi Ishaq atau nabi-nabi yang lainnya, yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka memiliki banyak putri. Ya, tidak ada seorang pun dari menantu-menantu mereka yang pernah menikahi 2 orang dari putri-putri Nabi seperti yang Allah anugerahkan kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Total iman rahimani wa rahimakumullah, itulah di antara keutamaan beliau yang dengannya Allah menyebut beliau dengan sebutan Dzun-Nurain, yang memiliki 2 cahaya. Total iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di tahun ini, di tahun ketiga Hijriyah ini, juga terjadi salah satu peristiwa besar yang lainnya, yaitu pernikahan Rasulullah SAW dengan Hafsah putri Umar ibn al-Khattab. Ya, di tahun ketiga Hijriyah ini, pernikahan Nabi SAW dengan Hafsah putri Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, dan itu terjadi di bulan Sya'ban. Terjadi di bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriyah. Setelah Hafsah menyelesaikan masa iddahnya, setelah sepeninggal suaminya yang sebelumnya, yaitu Khunais
Khunais bin Hudzafah Sahmi radhiyallahu anhu yang meninggal setelah peristiwa perang Badar. Usia Hafsah pada saat itu berdasarkan pendapat yang rajih dalam riwayat-riwayat yang sahih adalah beliau menjanda di usia 22 tahun. Ya, ini usia Hafsah radhiyallahu anha. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas tentang pernikahan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan Hafsah, peristiwa pernikahan Utsman dengan Ummu Kulthum di bulan Rabiul Awal. Ya, atau produksi. Di bulan Rabiul Awal. Nah, ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kita atau sebagian besar kita kaum muslimin, terutama yang hidup di negeri ini, ketika menyebut bulan Rabiul Awal selalu mengingat tentang apa? Mengingat tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antum menyadari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak diutus sebagai seorang nabi sampai beliau wafat, beliau menemui setidaknya 23 kali bulan Rabiul Awal. 23 kali. Ya, masa kenabian beliau. Tiap tahunnya bertemu dengan Rabiul Awal. Dan tidak sekalipun beliau mengingatkan sedikit pun tentang kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa-peristiwa ini. Perjalanan sejarah, perjalanan sirah yang sedemikian hebatnya yang dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Orang-orang yang menunjukkan loyalitas dan cinta yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan bahwa mereka ingin mengenang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau mengenang kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam atau menunjukkan kecintaan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengenang atau mengingat hari kelahiran beliau. Karena memang ikhwatal iman di dalam bangsa Arab sendiri secara di masa jahiliyah dan di masa Islam, mereka sama sekali tidak mengenal atau menjadikan hari kelahiran sebagai sebuah bentuk penghormatan terhadap seseorang. Ini bukanlah kebiasaan dari bangsa Arab jahiliyah dan juga bukanlah kebagian dari dinul Islam. Sehingga hal itu sama sekali bukanlah menjadi sesuatu yang menjadi penting dibagi kaum muslimin, terutama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan itu menjadi penting bagi bangsa-bangsa kafir di luar Islam yang mereka ini melihat bahwa memperingati hari kelahiran seseorang itu menunjukkan penghormatan terhadap orang tersebut sebagai bentuk penghargaan. Padahal ikhwatul iman, kita menyadari bahwa ketika seseorang baru dilahirkan, emang apa yang terjadi pada kelahiran orang itu? Ya, seseorang itu dimuliakan dan dihormati berdasarkan kiprah dan jasanya semasa dia hidup, bukan ketika dia baru dilahirkan. Ya, ketika dilahirkan, contoh misalnya yang terjadi di negeri kita, Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional. Kalau tidak salah 2 Mei. Ya, tanggal 2 Mei Hari Pendidikan Nasional. Kenapa 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional? Karena hari itu adalah hari dilahirkannya Ki Hajar Dewantoro. Ya, rahimahullah. Emang waktu Ki Hajar Dewantoro lahir, apa yang beliau lakukan? Ya, dia melakukan apa di hari kelahirannya? Sama sekali do nothing. Belum melakukan sesuatu. Kiprahnya dilakukan ketika beliau hidup, dewasa, melakukan banyak kiprah. Seharusnya kalau misalnya mengenang jasa baiknya, bukan hari kelahirannya, tapi hari wafatnya. Ya, secara logika seperti itu. Dengan wafatnya ini, manusia merasa kehilangan. Dengan itu mereka memperingatinya. Ini yang semestinya kalau diambil secara logika. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, memang logika jahiliyah yang lebih dari jahiliyah, logika dari bangsa barat ini yang membuat mereka mengenang sesuatu yang semestinya tidak menjadi bagian dari sesuatu yang harus dikenang dan diperingati. Kemudian ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada kisah pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Hafsah binti Umar radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhuma. Ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan juga Ibnu Hibban di dalam sahihnya dari Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma sendiri yang menceritakannya. Beliau menyampaikan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika Hafsah menjanda, ya, ketika suaminya yaitu Umar bin Khunais bin Hudzafah Sahmi radhiyallahu an meninggal dunia, beliau Khunais ini termasuk salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu an. Beliau termasuk salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ikut perang Badar, termasuk sahabat yang mulia. Beliau wafat di kota Madinah. Maka Umar radhiyallahu an
mencarikan siapa yang bakal menikahi Hafsah, putri beliau yang menjandai. Dan beliau kemudian menawarkannya kepada Utsman ibn Affan. Ini terjadi di bulan pernikahan Nabi SAW di bulan Sya'ban. Atau tahu bahwa Utsman baru menikah di Rabiul Awal, ya, baru menikah. Dan mustahil Umar tidak tahu kalau Utsman baru menikah. Dan ini pun Umar menawarkan kepada Utsman. Aku menemui Utsman. Ya, kata Umar bin Khattab, aku menemui Utsman bin Affan dan aku tawarkan kepada Utsman. Utsman, maukah kamu menikahi putriku Hafsah? Maka kemudian Umar mengatakan, in syi'ta ankahtuka Hafsah binta Umar. Jika kamu mau, aku akan menikahkanmu dengan Hafsah putri Umar. Maka Utsman pun mengatakan, sa'anzuru fi dzalik. Aku akan melihat. Ya, aku akan melihat tawaranmu ini. Maka Umar pun mengatakan, falabithu layali. Selang beberapa malam, Utsman pun menemuiku. Dan Utsman mengatakan, ma uridun nikah yaumi hadza. Saya belum memiliki hasrat untuk menikah pada masa ini, kata beliau. Maka kemudian Umar pun menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Aku menemui Abu Bakar. Aku bertemu dengan Abu Bakar dan aku sampaikan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, in syi'ta ankahtuka Hafsah binta Umar. Wahai Abu Bakar, kalau kamu mau, aku akan menikahkanmu dengan Hafsah putri Umar. Namun Abu Bakar sama sekali tidak menjawab. Diam saja. No comment. Speechless. Ya, tidak bisa bicara sama sekali. Maka Umar di dalam hatinya, aku lebih kesal kepada Abu Bakar ketimbang kepada Utsman. Kata Umar, kalau Utsman aku tawarin, dia nolak. Tapi masih ada omongan, masih nolak. Ini Abu Bakar no comment sama sekali. Kesal terhadap Abu Bakar karena sikapnya ini. Sampai beberapa malam, selang beberapa waktu, tiba-tiba Rasulullah SAW datang kepadaku dan melamar Hafsah. Nabi SAW datang, melamar Hafsah. Maka aku nikahkan Hafsah dengan Nabi SAW. Nah, setelah proses pernikahan ini, Abu Bakar pun datang menghampiriku, menemuiku. Dan mengatakan, la'allaka wajadta fi nafsika hina aradta alayya Hafsah, falam arji' ilaika syai'an. Sepertinya kamu kesal terhadapku, kata Abu Bakar. Kamu kesal kepadaku ketika kamu menawarkan Hafsah kepadaku dan aku tidak respon sama sekali. Aku tidak menjawab sama sekali. Maka kata Umar, iya, aku kesal kepadamu karena kamu tidak menjawab tawaranku. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilaika syai'an lamma 'aradta 'alayya illa anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuruha. Tidak ada alasan sedikit pun untuk membuat aku diam dan tidak menjawab tawaranmu, kecuali saya pernah mendengar Rasulullah SAW menyebut Hafsah. Nabi SAW pernah menyebut tentang Hafsah. Walan akun ufshi sirra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau tarakaha lanakahtuha. Aku tidak berani sama sekali menceritakan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menyebutnya seakan-akan Rasulullah SAW ingin melamar Hafsah. Nah, karena saya tahu Rasulullah SAW ingin melamar Hafsah, maka aku tidak mau menjawab tawaranmu. Dan aku tidak mau mendahului, menyampaikan kepada Abu Bakar, yang menyampaikan kepada Umar, bahwa Rasulullah sudah menyebut putrimu. Siapa tahu Nabi akan melamarmu. Itu akan membuat besar hatinya Umar. Iya, kalau benar terjadi. Kalau tidak terjadi, maka Umar sudah terlanjur pede. Dia sudah terlanjur besar hati bahwa putrinya akan dilamar oleh Nabi. Ternyata batal. Ternyata Abu Bakar nggak benar. Ya, ini akan menjadi muskilah, masalah yang lebih besar. Maka Abu Bakar diam saja, no comment. Sampai Abu Bakar pun mengatakan, walau tarakaha lanakahtu. Andai kata Nabi SAW tidak menikahi Hafsah putrimu, aku akan maju, aku akan menikahinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam peristiwa ini, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau menyebutkan beberapa faedah di dalam hal ini. Beliau mengatakan, di antaranya adalah jika bukan karena alasan ini, yaitu Nabi SAW menyebut Hafsah dalam salah satu majelisnya atau di dalam pertemuan antara Rasulullah SAW dengan Abu Bakar, maka Abu Bakar pun akan menerima tawaran itu. Dan di sini kita mengetahui alasan Abu Bakar radhiyallahu an tidak merespon tawaran Umar. Ya, kenapa beliau
tidak menjawab sebagaimana sikapnya Utsman ibnu Affan ketika ditawari oleh Umar bin Khattab. Dan di sini juga menunjukkan kepada kita keutamaannya menyimpan rahasia. Ya, keutamaannya menyimpan rahasia. Karena ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terkadang di dalam pembicaraan kita ada momen-momen, ada hal-hal tertentu yang tidak harus diketahui oleh banyak orang, apalagi semua orang. Terkadang misalnya, apalagi pembicaraan itu disampaikan oleh tokoh-tokoh tertentu, orang-orang tertentu. Yang orang-orang tertentu terkadang di dalam pertemuan mereka yang bersifat pribadi satu dengan yang lainnya, membicarakan banyak hal, banyak konteks. Yang saat ini, hal ini, akhlak ini, keutamaan menyimpan rahasia, hampir tidak dimiliki oleh manusia bahkan. Ya, secara umum manusia ini senang mengetahui rahasia orang tertentu, bukan untuk menyimpan rahasianya, namun malah untuk menyebarkannya. Dia merasa happy dan senang ketika dia dengan gampangnya dia mengetahui rahasia sosok atau tokoh-tokoh tertentu. Entah itu pejabat atau ulama atau yang lain. Mereka mengatakan, dia saya tahu pejabat fulan begini dan begitu. Dia di belakang seperti ini, dia ngomong ini bukti rekamannya dan yang lain sebagainya. Dia bangga ketika dia bisa menjadi pansos ya, panjat sosial dengan dia menceritakan aib dan keburukan salah satu tokoh tertentu misalnya. Apakah itu pejabat, atau orang berilmu, atau tokoh-tokoh tertentu di tokoh masyarakat. Ya, mereka bangga ketika bisa membongkar rahasia-rahasia yang spesifik, yang sebetulnya dia termasuk terlibat di sana, karena dilihat, dipercaya oleh tokoh-tokoh itu. Namun kita melihat bagaimana akhlak Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi SAW yang memilih Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai sahabat dekatnya. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu digelari dengan spesifik sebagai sahibu Rasulullah. Ketika dikatakan sahabat Rasulullah, maka tidak lain itu disebut adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, wa kana sahibu Rasulillah, beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terkadang jika rahasia itu disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu akan menjadi ganjalan bagi yang mendengarnya. Dan juga di sini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mengandung hikmah yang lain, yaitu ketika seseorang dia menyadari temannya merasa tidak nyaman dengan dirinya karena suatu syubhat, sesuatu yang mungkin dikhawatirkan, mungkin temannya tidak enak karena sikap-sikap tertentu. Misalnya Anda memiliki seorang sahabat dan Anda melihat teman Anda ini kok sikapnya berbeda. Mungkin karena apa yang Anda ucapkan, mungkin karena sikap tertentu yang Anda lakukan yang Anda tidak sadari atau Anda sadari. Ya, maka disyariatkan bagi anak untuk mengklarifikasi, ya, untuk mengklarifikasi terhadap teman itu. Anak tanyakan, ya akhi, kenapa kamu berubah sikapmu terhadap anak? Mungkin karena hal ini, mungkin karena hal itu, mungkin karena ucapan-ucapan anak tertentu yang membuat hatimu sakit tersinggung atau sakit hati. Saya minta maaf, saya mohon maaf. Ya, menyampaikan, mengklarifikasi supaya ukhuwah itu tetap terjaga. Ini adalah sesuatu yang penting dijaga dan dimuliakan di dalam Islam. Maka antum melihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menyadari bahwa sikap beliau membuat nggak enak hatinya Umar radhiyallahu anhu, membuat hati Umar merasa tidak nyaman. Kenapa beliau ditawari oleh Umar, tapi beliau tidak respon sama sekali. Beda dengan sikapnya Utsman. Namun Abu Bakar di saat itu belum bisa untuk mengklarifikasi kepada Umar, karena klarifikasinya tidak memberikan maslahat sama sekali. Kalau dia mengklarifikasi dengan mengatakan, afwan ya Umar, anak tidak bisa menceritakan ini karena Nabi SAW menyebut putrimu. Itu akan membesarkan hati Umar dan akan membuat hati Umar berbunga-bunga. Iya, kalau Nabi SAW melamarnya. Kalau tidak, maka itu menjadi kekecewaan yang lebih besar bagi Umar bin Khattab. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di saat itu beliau sama sekali tidak menyinggung hal ini. Sampai terbukti jelas bahwa Nabi SAW melamar Hafsah, baru di saat itulah beliau mengklarifikasi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan kita melihat bahwa yang dimaksud rahasia Rasulullah SAW yang disampaikan kepada Abu Bakar, bisa jadi Nabi SAW menyebutnya karena mungkin Nabi SAW ingin menceritakan hal ini kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat,
bahwa beliau menyampaikan niatnya itu di dalam majelis yang khusus antara beliau SAW dengan sahabatnya. Sebagaimana kita berbicara secara spesifik sesuatu hal-hal yang khusus dengan teman-teman dekat kita, dengan sahabat-sahabat kita. Atau mungkin Nabi SAW menyampaikan itu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tujuannya adalah untuk bermusyawarah. Menanyakan bagaimana menurutmu, wahai Abu Bakar, jika aku atau jika Nabi SAW pada saat itu melamar Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu. Oleh karena itulah maka Abu Bakar mengatakan, aku tidak ingin menyingkap atau membongkar rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang menawarkan putrinya kepada orang lain yang dilihat layak, dan itu bukanlah sesuatu yang aib, ya, bukanlah sesuatu yang aib. Bukanlah sesuatu yang buruk jika salah seorang di antara kita misalnya memiliki seorang putri yang menurut kita layak untuk dinikahkan, dan antum melihat seseorang yang layak untuk menjadi calon menantu antum misalnya. Walaupun misalnya antum melihat orang ini layak, dia soleh, akhlaknya baik, ya, agamanya baik. Kemudian antum menawarkan putri antum misalnya. Dan ini bisa jadi putri, bisa jadi saudara, ya, bisa disampaikan kepada dia. Apakah engkau ingin menikah? Aku menawarkan si fulan, ya, putri fulan, putrinya si fulan itu. Nah, yang seperti ini disyariatkan dan itu dibolehkan. Dan ini juga menunjukkan kepada kita, ya, ikhwatal iman, bahwa seorang muslimah bukan mencari jodohnya sendiri. Namun juga bukan berarti seorang muslimah menunggu terus-terusan dan walinya, orang tuanya, saudaranya, kemudian tidak atau kurang peduli terhadap status si muslimah ini. Mestinya walinya, saudaranya kah, atau orang tuanya terutama, mencari, berupaya mencari, memilih dan memilah. Melihat di majelis ilmu siapa orang-orang soleh di antara yang ada di majelis ilmu tersebut. Melihat di masjid siapa orang-orang yang ternyata selalu di saf yang paling depan, sholat 5 waktu selalu ada, bertanggung jawab kepada pekerjaannya, kepada orang tuanya, bakti kepada orang tuanya. Hal ini dilihat dari sisi akhlaknya dan dari sisi agamanya. Ketika dari sisi akhlak dan agamanya layak, maka dipanggil si pemuda tersebut, ditawarkan kepadanya, wahai fulan, apakah kamu tidak ingin menikah? Ketika dia mengatakan, saya memiliki menikah, apakah kamu sudah punya calon? Belum ada calon. Maukah kamu saya tunjukkan? Jika kamu serius, sampaikan kepada saya. Ya, tidak langsung ditawarkan bahwa putri saya, jangan selalu seperti itu. Ya, tidak harus seperti itu. Tapi antum tanya, jika antum serius, saya ada calon. Ya, siapa? Nanti dulu. Saya ingin tahu keseriusanmu. Coba kamu bicara dengan orang tuamu, kamu sholat istikharah. Jika kamu sudah bicara dengan orang tuamu dan kamu istikharah, kamu temuin saya. Ini nomor saya. Misalnya begitu. Ya, ketika pemuda itu mengatakan, saya alhamdulillah serius, saya sudah bicara dengan orang tua saya begini, saya begitu dan sebagainya. Antum sudah menelitinya, meneliti pemuda tersebut dengan baik, ya, orang itu dengan baik, maka antum sampaikan, yang saya maksud adalah fulan. Kebetulan dia adalah putri saya, misalnya begitu. Yang saya maksud adalah fulana. Ternyata dia adalah saudara perempuan saya. Maka jangan biarkan putri-putri antum atau wanita-wanita kaum muslimin, ya, wanita umat Islam yang mereka sudah siap untuk menikah atau dinikahi, dibiarkan begitu saja. Ya, mengharap, berdoa, namun tidak ada upaya dari walinya untuk berupaya untuk menikahkan wanita-wanita itu. Yang ketika antum melihat bahwa dia sudah layak, maka nikahkanlah. Jangan merasa malu untuk mendapatkan calon menantu terbaik yang antum lihat. Ya, jangan sampai kemudian Anda menyesal. Ternyata si fulan yang Anda harapkan untuk menjadi menantu misalnya, baik itu menantu untuk putri atau menantu untuk adik perempuan atau saudara perempuan antum mendambakannya tapi tidak pernah ada upaya untuk menawarkannya, tiba-tiba dia menikah dengan orang lain. Ya Allah, kenapa dia tidak menikah dengan putri ana? Kenapa dia tidak menikah dengan saudara perempuan ana? Dan apakah antum pernah menawarkannya? Jadi menawarkan yang seperti ini adalah sesuatu yang boleh dan disyariatkan dan dibenarkan dalam syariat ketika antum memang mendapatkan calon yang layak sesuai syariat bahwa dia cocok untuk calon suami bagi putri atau adik perempuan antum. Bismillah. Kemudian ikhwatan iman, rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, beliau menyampaikan, wa fihi annahu la ba'sa bi'ardiha 'alaihi wa la kana mutazawwijan li'anna Abu Bakr kana hina idzan mutazawwijan.
Dan di dalam peristiwa ini, dalam hadis ini, riwayat dalam Sahih Bukhari ini menunjukkan bolehnya menawarkan putrinya, ya, atau saudara perempuannya yang belum menikah kepada laki-laki yang sudah menikah, ya. Karena Abu Bakar pada saat itu, Umar sangat tahu bahwa Abu Bakar punya istri, punya putri-putri, ya, punya putra-putri. Tapi tetap ditawari oleh Umar, maukah kamu menikah dengan putriku? Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah peristiwa juga yang pernah dialami oleh Hafsah radhiyallahu anha, yaitu ketika menikah dengan Nabi SAW, pernah terjadi masalah antara Hafsah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, sebagaimana ini terjadi dalam setiap rumah tangga. Yang pernah terjadi antara Hafsah dan Aisyah, yang akhirnya membuat kesal Nabi SAW, yang akhirnya pun Nabi SAW pernah menceraikan Hafsah. Nabi SAW pernah menceraikan Hafsah. Dan di dalam hal ini mengandung pembelajaran yang luar biasa. Ya, di dalam pendidikan di dalam rumah tangga memang banyak pilar-pilar yang harus dijaga agar rumah tangga itu terjaga kebaikannya, agar rumah tangga itu berjalan dengan baik. Di antara yang paling utama adalah menjaga akhlakul karimah di dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga perlu dijaga bagaimana masing-masing pihak, suami perhatikan hak istrinya, dan demikian pula istri memperhatikan hak suaminya. Dan di antara hal yang perlu diperhatikan agar rumah tangga itu berjalan dengan baik adalah bagaimana suami memberikan kecukupan nafkah kepada istrinya. Bagaimana seorang suami memberikan, menunjukkan perilaku dan sikap yang terbaiknya kepada istrinya. Memuaskan istrinya dengan sikap dan perilaku yang mulia. Tidak hanya dengan harta dan materi, tapi bagaimana dengan sikap, dengan perilaku, dengan muamalah yang baik. Ketika misalnya memang istrinya perlu untuk diberikan waktu-waktu yang momen-momen bersama berdua sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi SAW, yang seringkali mengajak istrinya safar. Di dalam safar-safar beliau selalu melakukan qur'ah, yaitu mengundi siapa istrinya berjalan dengan beliau. Dan di antara bentuk ketika terjadi masalah, di antara solusi yang diberikan di dalam syariat adalah at-talaq, perceraian. Dan seringkali ikhwatal iman, ketika seseorang memahami bahwa perceraian di dalam Islam itu dianggap sebagai sebuah kata final. Bahwa cerai artinya tidak bisa rujuk sama sekali. Cerai itu final, pemutusan hubungan yang sama sekali. Ini banyak dianggap yang seperti itu oleh sebagian besar kaum muslimin. Sehingga ketika terjadi perceraian di antara umat Islam, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, mereka menganggap bahwa ini sudah kata putus, yang tidak ada lagi istilah rujuk. Bahkan belum cerai saja, antum melihat pasangan-pasangan yang terjadi permasalahan, belum bercerai saja mereka sudah meninggalkan rumah pasangannya. Belum bercerai, ya, sudah meninggalkan rumah pasangannya. Mereka sudah pisah rumah. Dan ketika apalagi terjadi perceraian, itu masalahnya sudah semakin hebat dan besar. Padahal di dalam syariat Islam, di dalam perceraian saja, selama masa iddah belum selesai, istri tidak boleh meninggalkan rumah suaminya. Dan di dalam masa iddah itu seharusnya istri mencari hati suaminya, ya, mencari hati suaminya. Bagaimana suami pun membuka komunikasi dengan baik dengan pasangannya. Dengan demikian semua masalah-masalah yang terjadi, yang sampai terjadinya talak, itu bisa diselesaikan di masa iddah itu, sehingga mereka bisa rujuk tanpa harus ada perpisahan, tanpa harus ada pisah rumah dan lain sebagainya. Atau perceraian di antara salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, bahwa Nabi SAW pernah mencerai Hafsah namun merujuknya. Sebagaimana Ibnu Hibban meriwayatkan di dalam sahihnya, At-Tahawi dalam syarah Mushkilul Athar dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam talaqa Hafsata thumma raja'aha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceraikan Hafsah, kemudian beliau merujuknya kembali. Dan juga Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sahihnya dengan sanad yang baik. Juga At-Tahawi dalam syarah Mushkilul Athar dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Bukhari, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, dakhala Umar ala Hafsah wa hiya tabki. Umar menemui Hafsah tatkala itu Hafsah menangis. Ya, ketika itu Hafsah menangis.
Maka Umar bertanya, "Ma yubki? Kenapa engkau menangis wahai Hafsah? La'alla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqak." Sepertinya Nabi SAW menceraimu. Innahu qad kana talaqaki. Dan memang benar Nabi SAW telah menceraimu. Tsumma raja'aki min ajli. Namun beliau telah merujukmu kembali karena aku. Karena melihat aku, kata Umar bin Khattab. Karena melihat diriku. Fa'aimullahi la in kana talaqaki la kallamtuki kalimatan abadan. Demi Allah, kata Umar, andai kata sampai Nabi menceraimu dan tidak merujukmu kembali, aku tidak akan berbicara denganmu sama sekali. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam salah satu riwayat juga disebutkan bahwa di antara yang memerintahkan Nabi SAW untuk merujuk kembali Hafsah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika Nabi SAW selesai menceraikan Hafsah, datang malaikat Jibril alaihissalam menemui Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu untuk merujuk Hafsah kembali. Untuk merujuk Hafsah kembali. Karena dia adalah istrimu di surga kelak. Dia adalah istrimu di surga kelak." Ini menunjukkan di antara keutamaan Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau adalah istri Nabi dunia dan akhirat. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Secara ringkas tentang Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Beliau adalah salah seorang putri Umar bin Khattab radhiyallahu an yang beliau lebih besar usianya daripada Abdullah ibnu Umar, lebih tua 6 tahun dari Abdullah ibnu Umar. Beliau meninggal, ya, Hafsah radhiyallahu anha meninggal dunia di bulan Sya'ban tahun 41 Hijriyah. Tahun 41 Hijriyah. Ketika Hasan bin Ali membaiat Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu an di tahun yang disebut dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal dunia pada tahun 45 Hijriyah di kota Madinah di masa khilafahnya Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu an. Beliau meninggal dunia dan disolati diantaranya oleh Marwan ibn al-Hakam rahimahullah, yang pada saat itu beliau adalah gubernur di kota Madinah. Beliau meninggal dan dimakamkan di Baqi dalam usia 60 tahun, ada yang mengatakan 63 tahun. Ini secara ringkas tentang Hafsah binti Umar radhiyallahu anha yang merupakan salah seorang istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam dunia dan akhir. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara peristiwa yang terjadi di tahun ketiga Hijriyah ini adalah di bulan Ramadan. Di tahun itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah. Ya, Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah. Ini bukan Zainab binti Jahsh. Jadi istri Nabi SAW yang bernama Zainab ada dua. Ada Zainab binti Jahsh, itu nanti peristiwanya. Dan ada lagi Zainab binti Khuzaimah. Ya, Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah. Beliau ini digelari dengan gelar yang luar biasa. Gelarnya Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Kenapa beliau digelari dengan Ummul Masakin? Karena beliau sangat suka untuk memberi makan kepada orang-orang miskin, sangat suka bersedekah. Ya, sangat suka bersedekah. Beliau sebelum dinikah oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau adalah istri dari At-Tufail ibn al-Harith, namun diceraikan oleh suaminya. Setelah itu beliau menikah dengan Ubaidah ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib, dan suaminya ini meninggal dunia, yaitu Ubaidah ini meninggal dunia pada waktu peristiwa perang Badar. Ya. Dan juga ada yang meriwayatkan bahwa beliau adalah istri dari Abdullah bin Jahsh, ya, dan yang meninggal pada waktu peristiwa perang Uhud. Dan setelah itu dilamar oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, terserah, saya serahkan urusanku kepadamu, saya terima segala keputusanmu." Maka dinikahi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha, beliau tidak menjalani hidup cukup lama. Setelah pernikahan dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, selang 2 atau 3 bulan, beliau meninggal dunia. Ya, beliau meninggal dunia di bulan Rabiul Akhir, ya, di tahun keempat Hijriyah. Di tahun keempat, tahun depannya beliau meninggal dunia, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyolatinya dan memakamkannya di Baqi.
Ya, Nabi SAW menyolati Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha dan memakamkannya di Baqi. Usia beliau, usia Zainab ketika meninggal dunia adalah 30 tahun atau kurang lebih 30 tahun. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, beberapa peristiwa yang terjadi di tahun ketiga Hijriyah, yang diantaranya yang insya Allah akan menjadi pembahasan kita berikutnya adalah segala sesuatu yang menjadi permulaan perang Uhud. Ya, peristiwa perang Uhud, segala permulaan dan permulaannya semua terjadi di tahun ketiga Hijriyah, karena itu nanti terjadi di bulan Syawal. Ya, di bulan Syawal tahun ketiga Hijriyah. Segala sesuatu yang menjadi prolog dan permulaannya, apa yang menjadi sebab-sebabnya, bagaimana mobilisasi pasukan oleh orang-orang Quraisy, ya, bagaimana mereka memobilisasi massa atau umat untuk ikut serta di dalam perang Uhud, dan bagaimana mereka membiayai perang itu, bagaimana makar dan rencana mereka untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib dan yang lain sebagainya. Insyaallah kita akan membahasnya pada pertemuan yang akan datang, yang kita akan secara khusus membahas tentang permulaan terjadinya peristiwa perang Uhud. Semoga apa yang kita pelajari ini memberikan hikmah dan pelajaran bagi kita semuanya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, secara khusus memang Ana tidak membahas tentang hikmah-hikmah tertentu yang nantinya insyaallah secara spesifik sebagian para ulama ahli sirah mereka membahas secara khusus terkait dengan hikmah-hikmah di balik misalnya pernikahan-pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun antum bisa melihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah bahwa wanita-wanita yang dinikah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bukan janda hanya satu saja, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Adapun yang lainnya mereka adalah janda yang dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang antum melihat pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Hafsah mengandung hikmah yang besar, yaitu bagaimana mempererat hubungan kuat antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang merupakan sahabat dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memiliki kedekatan khusus, kedekatan spesifik antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Juga antum melihat Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha, yang beliau juga seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya, dan kemudian mungkin dalam kondisi yang sangat lemah secara fisik, yang butuh perhatian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya, dan menikahnya Nabi SAW dengan Zainab binti Khuzaimah menjadi keberkahan besar buat beliau. Walaupun beliau radhiyallahu anha hanya menjalani hidup rumah tangga dengan Nabi cuma 2 atau 3 bulan karena lemahnya fisiknya, dan kemudian beliau meninggal dunia. Dan setelah 2 atau 3 bulan beliau meninggal dunia, beliau disolati oleh Nabi SAW, dimakamkan oleh Rasulullah SAW, dan beliau menjadi ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman, yang dengan itu meninggikan martabat beliau setinggi-tingginya di dunia dan meninggikan martabat beliau setinggi-tingginya di akhirat. Karena martabat ummahatul mukminin di surga, martabat mereka lebih tinggi dari martabat seluruh nabi. Ummahatul mukminin di surga martabatnya lebih tinggi daripada semua nabi dan rasul. Kenapa demikian? Karena kita mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling tinggi martabatnya di surga. Allah berikan kepada beliau al-wasilah, al-maqamul mahmud, tempat yang terpuji, yang hanya diberikan kepada satu orang hamba Allah, yang tempat itu adalah tempat yang paling tinggi dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengetahui bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak sendirian di surganya, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam bersama ummahatul mukminin, bersama istri-istri beliau. Ini menunjukkan kemuliaan bagi mereka ummahatul mukminin yang ditempatkan di tempat tertinggi di surga, melebihi martabat para nabi dan para rasul yang lainnya. Wallahu taala a'lam wa a'lam bishawab. Barakallahu. Oke, barakallahu Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi malam ini. Sebelumnya perkenalan Ustaz, Ana Abu Ghazi Ustaz, menggantikan Kang Z, kebetulan berhalangan hadir malam ini Ustaz. Ada Kang Z, kalau tidak salah sudah masuk ya, beliau. Ya, sembuh kayaknya tadi. Masya Allah. Masya Allah, Kang Z cepat sembuh, dicari Ustaz nih Kang Z ini. Masya Allah. Ana lihat tadi hadir di nongol di belakang. Baik Ustaz, alhamdulillah penjelasan malam ini, dan kita udah punya materi untuk minggu depan ya Ustaz ya. Awal permulaan terjadinya perang Uhud dan penyebab-penyebabnya ya Ustaz ya. Betul. Nah Ustaz,
Malam ini kita buka sesi pertanyaan kepada ikhwafillah semua yang mau mendalamkan materi yang disampaikan oleh Ustadz tadi, baik terkait dengan faedah-faedah terjadinya pernikahan antara Nabi SAW dengan Hafsah, juga dengan Zainab bin Huzaimah ya Ustadz ya? Nah, binti Huzaimah. Dan juga pernikahan tadi sering fungsi dengan tentang pernikahan Utsman dengan Ummu Kulsum. Baik, tadi ada pertanyaan dari WhatsApp, Ustadz. Izin saya sampaikan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kita dari Malang, Ustadz. Izin bertanya kepada Ustadz, apabila sebuah keluarga memiliki anak perempuan yang sudah memasuki usia pantas menikah, namun di satu sisi sang ayah belum ada upaya untuk mencarikan jodoh bagi putrinya, apakah istri atau ibu dari anak perempuan tersebut boleh mencarikan jodoh untuk dia? Apakah perlu izin kepada suaminya terlebih dahulu, mengingat sang bapak atau suami tersebut belum istiqomah di atas manhaj salaf? Jazakallahu khairan katsira, Ustaz. Allah barik fiik. Menurut ana, wallahu a'lamu bishawab, jika ibunya bisa dan memiliki kemampuan untuk berinisiatif mencarikan calon menantu untuk putrinya, boleh dia melakukannya. Ya, sang ibu boleh melakukannya. Dan meminta izinnya adalah nanti ketika pemuda tersebut ingin datang. Ya, menyampaikannya. Mungkin bisa jadi adalah seseorang yang ingin datang, Mas, ada si fulan. Ingin datang melihat putri kita. Bagaimana? Dikasih pintu atau tidak? Boleh atau tidak? Tapi yang pasti meminta izin itu adalah terkait dengan apa namanya, apakah sang suami sudah melihat putrinya layak untuk menikah atau belum. Karena jangan sampai semua pemuda yang datang ketika sang ibu atau sang ibu ini sudah membuka kemungkinan untuk putrinya dilamar oleh seseorang, tapi ternyata ayahnya beranggapan bahwa belum siap. Putri saya belum siap, belum bisa, atau belum bisa untuk menerima calon menantu yang datang. Maka itu akan membuat kecewa banyak atau orang-orang atau pemuda yang akan datang nantinya. Maka yang lebih penting adalah pertama, ibu bermusyawarah dengan sang suami, apakah putrinya sudah layak untuk dinikahkan atau tidak. Bagaimana jika nanti ada pemuda yang datang dan lain sebagainya. Syukur-syukur jika ayahnya yang berinisiatif untuk kemudian mencarikan. Tapi kalau misalnya bekerja sama antara ayah dan ibu, suami dengan istri ini, untuk mencarikan calon menantu yang layak, itu adalah jauh lebih baik lagi. Terlebih lagi jika ibunya alhamdulillah sudah mengaji dan sudah memahami, punya akses teman-teman yang teman-teman sesama ibu kajian yang mungkin mereka, di antara mereka ada yang memiliki putra yang memang sudah layak untuk menikah, maka dipertemukan, dimudahkan untuk bisa menikahkan putra dan putri mereka. Allah a'lam bishawab. Nah, semoga bisa terjawab Ibu Ita dari Malang. Ya, berikutnya Ustadz, bismillah. Ustadz, dijelaskan bolehnya bagi orang tua menawarkan anak gadisnya kepada seseorang yang baik akhlak dan agamanya. Saat ini Ana juga sedang memiliki seorang putri dengan usia yang cukup dewasa dan sudah pernah saling menukar CV, namun qadarullah belum terjadi ke jenjang selanjutnya. Kadang Ana juga merasa sulit untuk menjemput jodoh bagi putri Ana. Selalu berdoa yang terbaik sudah pasti. Jalan apalagi Ustadz yang Ana harus lakukan. Mohon nasihatnya dan mohon bantu doa dari Ustadz agar Allah mendekatkan jodoh bagi putri Ana. Syukron wa jazakallah khairan katsira dari Ummu Siti di Madiun. Nah, Allah barik fik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi putri Anda untuk mendapatkan jodoh yang saleh, yang baik, yang bisa memperbaiki kehidupan agamanya, memperbaiki kehidupan dunianya, dan menjadikan insya Allah keluarga itu keluarga yang di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam mawaddah. Nah, bagaimana kiat tambahannya? Mungkin di antara yang di samping berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin Anda sebagai orang tuanya meluaskan hubungan dengan sesama ikhwah, ya, sesama jamaah kajian, yang meluaskan hubungannya dengan untuk perkenalan bagi orang tuanya. Dan menukarkan CV satu dengan yang lainnya, menurut Ana belum tentu sesuatu yang tepat dan pas pada era yang saat ini. Yang lebih benar sebetulnya wallahu a'lam bishawab adalah dinadzorkan. Ya, ketika sudah melihat ada calon satu dengan yang lainnya, dinadzorkan. Setelah nadzor baru CV. Ya, terkadang
ketika CV terlebih dahulu, dan kadang terutama lagi foto, ikhwatal iman, foto ini seringkali menipu. Ya, ketika CV itu di-sharekan, ditukarkan satu dengan yang lainnya, foto ini seringkali tidak sama dengan aslinya. Berapa banyak fotonya luar biasa cantiknya, masya Allah, atau gantengnya, masya Allah, tabarakallah. Ternyata ketika dilihat aslinya, ini penuh dengan editan. Ya, bisa jadi seperti itu. Penuh dengan editan sana dan sini. Ya, hitam diputihkan, pesek dimancungkan, sipit dilebarkan, dan beragam editan yang dilakukan. Akhirnya membuat kecewa ketika nazar. Nah, lebih benar adalah nazar. Dinazarkan. Ya, setelah nazar mungkin apa yang ingin diketahui lebih detail mungkin di saat itulah baru ditukarkan CV. Jangan dibalik posisinya. Ya, diikuti sesuai syariat. Nazar. Ketika nazar tidak cocok nggak masalah. Ya, selama nazar itu nggak cocok nggak masalah. Karena tidak perlu kita kecewa. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika kita menempuh syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita, kemudian kita tidak menemukan jalan yang artinya tidak menemukan calon yang tepat di pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, tidak masalah. Karena itu semuanya akan mengantarkan kita kepada yang terbaik sesudahnya. Antum membaca di dalam sirah ini. Bagaimana Umar pun mendapatkan penolakan-penolakan. Umar Ibn Khattab, putri Umar Ibn Khattab mendapatkan penolakan-penolakan. Bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan putri kita misalnya? Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, barakallah Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bisa menjawab dari kepada Ibu Ummu Firly di Madiun. Berikutnya Ustaz dari Akhi Bahar dari Jakarta. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa mengkaruniai kita semua pada seluruh umat Islam taufik dan hidayah untuk senantiasa mempelajari agama ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ustaz, Amin ya karim. Alhamdulillah saat ini Ana diberikan keistimewaan untuk mengurus ibu Ana yang sudah sepuh. Di saat semua saudara Ana tidak mengakuinya sebagai ibu kandung mereka karena ibu Ana adalah seorang janda yang fakir dan mereka menganggap ibu sebagai beban. Bahkan keluarga besar pun berlaku demikian. Saat ini ibu Ana memberikan Ana syarat jika ingin menikah Ana harus siap menafkahi ibu dan istri. Dengan rincian, ibu Ana ingin Ana dapat menyewa rumah secara terpisah untuk beliau dan istri Ana kelak dan berikut dengan kebutuhan lainnya dipisah. Jika Ana tilik dari kemampuan ekonomi Ana, rasanya sulit untuk memenuhi hal tersebut. Sementara umur Ana saat ini sudah hampir 30 tahun. Tapi Ana pun tidak ingin egois terhadap keinginan Ana untuk menikah sehingga menyakiti hati ibu Ana. Tolong berikan nasihat Ustaz dan masukannya jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah. Yang pertama yang Anda sampaikan ke antum, bahwa apa yang diminta oleh ibu antum itu anggap murah, jangan dianggap sebagai sesuatu yang besar. Ya, selama masih bisa kehitung dan keukur, apalagi bicaranya bicara sewa bukan beli. Ya, sewa rumah sendiri untuk ibu, sewa rumah sendiri untuk antum sendiri dengan istri. Ini apa yang dilihat oleh ibu antum, anggaplah ini sebagai sebuah tantangan yang ibu antum melihatnya bahwa antum siap dan sanggup untuk itu. Antum tinggal minta kepada ibu antum, Bu, doakan saya. Doakan saya. Alhamdulillah antum masih memiliki seorang ibu yang memiliki motivasi besar dan memberikan motivasi besar kepada antum sebagai putranya. Sampaikan kepada ibu antum, Bu, tolong doakan saya untuk Allah membukakan pintu-pintu rezekinya. Dan yakini, ikhwatillah, yakini akhifillah rahimani wa rahmatullah. Di antara janji Nabi SAW, salatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum. 3 golongan yang Allah berhak untuk menolong mereka. Di antaranya Nabi SAW menyebutkan an-nakihu yuridul afaf, bahwa orang yang ingin menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Itu di antara orang yang Allah janjikan mereka untuk Allah bantu mereka. Maka jangan putus asa. Ya, anggap kecil apa yang menjadi tantangan dari ibu antum ini. Minta doa kepada itu ibu antum, di samping minta doa di samping antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berikhtiar minta kepada ibu antum untuk dibukakan pintu-pintu rezeki. Anggap murah. Apa itu misalnya? Biaya pengeluaran untuk sewa ini 50 juta, 100 juta sebulan. Kecilkan itu semuanya. Selama nominal itu adalah sesuatu nominal yang sesuatu yang logis yang bisa dijangkau, ya. Maka kecilkan itu, besarkan impian antum dan kemudian minta doa kepada orang tua dan ikhtiar semaksimal mungkin. Wallahu a'lam bishawab.
Jangan pernah menganggap itu mustahil. Masya Allah. Allah barik. Semoga dimudahkan Aki Bahar dan jazakallah khairan Ustaz atas motivasinya Ustaz. Masih ada waktu Ustaz kira-kira? Ada 2 pertanyaan Ustaz sebelum kita tutup. Nah, baik, ada pertanyaan berikutnya dari Umu Ida Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saudari saya sudah 37 tahun, tapi saat dibantu menjodohkan sampai sekarang belum ada yang cocok. Saudari saya ini introvert dalam masalah laki-laki. Bagaimana kami menyikapinya? Orang tua tinggal ayah saja, ibu sudah meninggal, mungkin kepikiran adik juga dulunya. Nah, itu Ustaz pertanyaan Ustaz. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Yang perlu antum pastikan kepada saudara perempuan antum yang berusia 37 tadi, apakah memang beliau berkeinginan untuk menikah atau tidak? Bisa jadi seorang muslimah memilih untuk tidak menikah. Apakah boleh seorang muslimah memilih untuk tidak menikah? Bagi seorang muslimah boleh. Tapi tidak bagi seorang muslim. Ya, bagi wanita boleh, tapi tidak bagi laki-laki. Ya, di dalam fikih Islam, di dalam fikih kita diajarkan bagaimana Nabi SAW ketika ada seorang wanita dibawa oleh ayahnya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, putri saya tidak ingin menikah. Kata lelaki tersebut. Kemudian Nabi SAW bertanya, benarkah kamu tidak ingin menikah? Kemudian putri ini mengatakan, ya Rasulullah, saya mau menikah, tapi syaratnya satu. Tolong sampaikan kepada saya, apa haknya suami terhadap istri? Hak suami itu apa saja? Nabi SAW menyebutkan bahwa besarnya hak suami adalah andai kata seorang suami itu sampai memiliki luka, bernanah, dan dijilat oleh istrinya, dia belum menunaikan haknya suami sama sekali. Maka kemudian wanita itu mengatakan, ya Rasulullah, saya bersumpah demi yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak mau menikah. Nabi SAW pun menyampaikan kepada ayahnya, kamu jangan pernah menikahkan putrimu sampai dia yang minta. Kamu jangan nikahkan putrimu sampai dia yang meminta. Ini menunjukkan, para fuqaha menyebutkan bahwa di sini menunjukkan bahwa hukum dasar menikah bagi seorang muslim adalah mubah. Boleh nikah, boleh untuk memilih untuk tidak menikah. Boleh. Ini yang itu. Jadi tidak harus bagi. Kalau dia untuk itu sebagai seorang wanita dan tidak menikah, itu silahkan, tidak mengapa. Tapi tidak bagi lagi. Perintah dasar dari Allah syababat dan istafa'an memudah kalian wahai pemuda dan bisa bagi di antara kalian yang sanggup untuk sanggup menikah hendaklah dia menikah. Maka hukum dasar menikah bagi laki-laki adalah sunnah. Ya, hukum dasar bisa jadi lain jadi wajib, tapi hukum dasar adalah sunnah. Wallahu a'lam. Pertanyaan dari berikutnya ini terkait dengan materi tadi ilmuwan permainan. Assalamualaikum Ustaz. Anak-anak Rasulullah memiliki umur yang pendek, juga beberapa istrinya pakai lebih minimal dasar kesehatan atau di sana atau ada mahnya di dalam dasar barakallahu khairan. Tapi itu Allah. Tidak melihat bahwa itu keadaan cuaca atau kondisi kehidupan di Madinah dan menyebabkan hal itu semua dan banyak Madinah yang hidup sampai kuat dan berlama mereka. Namun di sini Allah SWT ada menjadi kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sesuatu hasanah, sebagai sesuatu dan Allah SWT menjadikan kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan beragam ujian dengan luas kondisi. Ya, dari mana, dari peluru, dari darah, menang, daya, waspada dan sebagainya. Itu semuanya untuk memudahkan kondisi setiap Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan, sebagai sesuatu contoh. Ketika kita mengambil contoh terkait dengan seseorang yang benar-benar sia-sia hidup, yang benar-benar sia-sia. Seperti kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam penuh cobaan. Antara bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Putra atau putrinya yang meninggalnya seperti saat beliau hidup. Ya, bahkan 6 orang putra dan putri yang meninggalnya beliau masih hidup. Satu-satunya yang meninggalnya setelah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam wafat Fatimah.
Itu untuk menunjukkan pelajaran bagi kita semuanya bahwa sederhana apapun musibah yang dimanfaatkan semuanya tidak berarti sia-sia yang dimana Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi hiburan bagi kita. Barang siapa di antara kalian ditimpa musibah, maka hendaknya baik-baik mengingat musibah yang terjadi pada diri dan musibah kehilangan aku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa pertanyaan yang Ustaz jauh dari London ini Ustaz. Dalam pertanyaannya ada poin yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bagaimana mencapai keadaan ini yang banyak orang tua yang tidak memahami peranan dan jawabnya memilih calon suami istri bagi putrinya sehingga anak-anak terus mencari pasangan sendiri dengan cara yang syariat. Pun hal para laki-laki yang memang bertanggung jawab saat istrinya saudara perempuannya menjadi janda dan memiliki penghasilan dan terpaksa susah payah mencari nafkah dari mana nasihatnya. Allah Masya Allah. Itulah pentingnya kita mempelajari sirah, pentingnya kita mempelajari agama Islam ini, kembali kepada Allah, kembali duduk kita sendiri, kembali pada ilmu yang para ulama, supaya hal-hal yang seperti ini dipahami oleh umat manusia, terutama oleh kita muslimin, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kecukupan yang luar biasa secara syariat yang memberikan kebahagiaan dan rahmat bagi siapapun. Maka bagi laki-laki pada yang menjadi putri atau memiliki saudara perempuan yang kondisi misalnya dia dan dia susah payah dengan kondisi dadanya itu, apalagi dia mempunyai anak-anak yang dia harus memiliki anak-anaknya. Jangan sampai sebagai orang yang tanggung jawab dan saudara perempuan ini atau misalnya sebagai orang-orang tua membiarkan putri anda atau saudara perempuan dengan kondisi yang susah payah seperti itu berperan sebagai orang yang jadi penanggung jawab di antara kita. Kenapa laki-laki berhak mendapatkan warisan dua kali daripada perempuan? Ya, ketika ada saudara laki-laki dan wanita laki-laki kita kali laki-laki memiliki dua bagian dari ya terhadap nafkahnya, kondisi kehidupannya, apa yang dibutuhkan oleh dia. Itu menjadi tanggung jawab Anda, walaupun orang tua Anda sudah tidak ada, walaupun orang tua Anda sudah wafat, anggap mereka sudah tidak ada, Anda sebagai saudara laki-laki tidak boleh, tidak mau peduli, tidak mau tahu tentang kondisi saudara perempuan Anda. Harus itu menjadi tanggung jawab Anda. Ternyata jika dia adalah seorang wanita yang janda, yang entah punya anak atau tidak punya anak, carilah calon yang sesuai untuk saudara perempuan Anda tersebut, sehingga tanggung jawab Anda menjadi berkurang dan juga memberikan kemudahan dan keringanan bagi kehidupan saudara perempuan Anda tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini nasihat bagi setiap laki-laki yang mereka adalah qawwam. Yang artinya qawwam itu bukan pemimpin. Bukan cuma diartikan pemimpin, tapi qawwam itu artinya pilar, ya, yang menjadi pilar di dalam rumah tangga. Tiang qawwam itu tiangnya tenda. Ketika tiang itu copot, maka tenda itu akan runtuh dan jatuh. Ya, tiang dalam sebuah bangunan. Ketika tiang itu menopang, tiang itu melindungi, tiang itu menjaga. Itu fungsinya laki-laki di dalam rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita pelajari ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Semoga apa yang kita kaji dari sirah Nabi kita SAW banyak memberikan inspirasi bagi kita semuanya, pelajaran bagi kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh, suri tauladan, petunjuk bagi siapapun yang mau mengambil petunjuk dan hidayah dalam kehidupannya. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.